Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ya soal SKB keperawatan ya, khususnya untuk formasi perawat ahli pertama atau yang S1 NAS. Nah, ini ya. Jadi karena ada aturan terbaru, adanya keputusan ya atau surat mengenai dari Menpan RB terkait tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Oke, nah bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, kita langsung saja kita coba membedah ya terkait tentang kisi-kisi soal SKB keperawatan khusus formasi perawat ahli pertama. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan terkait tentang keputusan ataupun surat terkait dari Menpan RB tanggal 4 November 2024 ya. Jadi ini aturan atau materi pokok aturan terbaru ya untuk kisi-kisi SKB di tahun 2024. Nah, untuk perawat tentunya ada perbedaan. Ada perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya sempat vakum ya, sempat tidak ada CPNS di formasi perawat. Nah, tapi di 2024 dibuka kembali untuk CPNS formasi keperawatan, baik itu yang perawat ahli pertama maupun perawat terampil. Nah, apa aja? Nah, ini ya. Jadi kita sekarang fokus dulu pada perawat ahli pertama atau yang untuk S1 NAS. Nah, jadi dibagi menjadi dua. Ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan umum ada 7 poin. Ada praktek keperawatan berdasar etik. Kemudian yang kedua ada praktek keperawatan berdasarkan legal. Yang ketiga ada praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. Dan yang keempat ada area praktek keperawatan profesional. Yang kelima ada area kepemimpinan dan manajemen. Yang keenam ada area pendidikan dan penelitian. Dan yang terakhir adalah area pengembangan kualitas personal dan profesional. Itu adalah 7 poin untuk kemampuan umum. Sedangkan kemampuan khususnya itu ada asuhan dari KMB ya, keperawatan medikal bedah, asuhan dari keperawatan maternitas, ada asuhan keperawatan anak, kemudian ada asuhan keperawatan jiwa, dan ada asuhan keperawatan komunitas. Nah, jadi ada kemampuan umum ini ada 7 poin dan kemampuan khusus ada 5 poin. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu terkait tentang kemampuan umum dan kemampuan khusus yang akan diujikan untuk formasi perawat ahli pertama. Oke, kemampuan umum ya. Yang pertama terkait tentang praktek keperawatan berdasarkan etik. Nah, tentunya teman-teman mengingat kembali ya terkait tentang etik keperawatan. Terutama ada 7 poin terkait etik keperawatan. Ada autonomi, terkait tentang kewenangan pasien atau hak pasien ya, kebebasan pasien. Kemudian ada justice terkait tentang keadilan. Kemudian ada beneficient tentang tindakan yang bermanfaat bagi pasien. Kemudian non-malefisient, tidak melakukan hal-hal yang merugikan pasien. Kemudian veracity terkait tentang kejujuran dan confidentiality terkait tentang privasi klien. Dan yang terakhir ada fidelity, yaitu adalah menepati janji. Nah, ya, jadi ada 7 poin terkait tentang etik keperawatan. Ya. Jadi teman-teman bisa mencoba merefresh kembali ya materi-materi mengenai etik keperawatan ini. Poin kedua ada praktek keperawatan berdasarkan legal. Nah, kalau kita bahas masalah legal, berarti ini kaitannya dengan hukum, ya, berkaitan dengan aturan-aturan dengan hukum. Nah, poin yang pertama ada hak pasien, terkait hak pasien. Kemudian ada tanggung jawab profesional. Kemudian ada kerahasiaan dan privasi pasien. Nah, ini termasuk tentang legal juga. Kemudian informed consent, nah, ini penting. Kemudian ada tanggung gugat,
kemudian prinsip non-malefisien dalam hukum, kemudian regulasi dan standar praktek keperawatan, termasuk di sini di dalamnya mungkin terkait tentang STR ya. Kemudian ada apa lagi? Ada SIP, SIPP ya, dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 kewajiban pelaporan. Kemudian 9 prinsip etik profesi dan hukum, dan 10 terkait tentang kepatuhan SOP atau Standard Operating Procedure. Ini yang berkaitan dengan materi praktek keperawatan berdasarkan legal. Selanjutnya, poin ketiga yaitu adalah praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. Apa saja kalau kita bedah terkait tentang kepekaan budaya yang berkaitan dengan keperawatan? Yang pertama ada memahami keberagaman budaya pasien. Kemudian 2, membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada menghormati kepercayaan dan praktek kesehatan tradisional. Ya. Menghargai preferensi dalam perawatan hubungannya dengan cultural preference, kemudian melakukan penilaian budaya, cultural assessment, kemudian menggunakan model atau kerangka kerja keperawatan berbasis budaya, dan menghormati praktek dan ritual keagamaan, kemudian mengurangi stigma dan stereotip. Kemudian ada membangun kepercayaan melalui sikap empati dan penerimaan. Dan yang terakhir, edukasi dan peningkatan kepekaan budaya dalam tim keperawatan. Nah, ini ya, jadi beberapa item yang berkaitan dengan bagaimana kisi-kisi berkaitan dengan praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. Kita lanjutkan poin keempat ini. Area praktek keperawatan profesional. Nah, area praktek keperawatan profesional itu meliputi apa saja? Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya, ada KMB, ya, ada Gadar, ada anak, ada maternitas, ada komunitas keluarga, ada gerontik, ada jiwa, ada onkologi, dan paliatif. Nah, ini adalah beberapa yang berkaitan dengan area praktek keperawatan profesional. Selanjutnya poin kelima, yaitu adalah area kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan dalam keperawatan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia dalam keperawatan. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian pelayanan keperawatan. Yang keempat, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kelima, ada manajemen konflik ya dan negosiasi. Yang keenam, manajemen risiko dan keselamatan pasien. Ini kaitannya juga dengan adanya SKP ya, sasaran keselamatan pasien, dan 6 SKP. Kemudian peningkatan mutu dan jaminan kualitas, quality improvement dan assurance. Nah, jadi ini lebih ke berkaitan dengan manajemen keperawatan. Poin keenam ini ya, pendidikan keperawatan. Ini yang berkaitan dengan area pendidikan dan penelitian. Pertama ada pendidikan keperawatan, kemudian praktek berdasarkan bukti atau evidence-based practice, kemudian peran perawat sebagai peneliti, peran perawat sebagai pendidik ya atau edukator. Nah, karena banyak peran perawat tuh ada kolaborator, ada caregiver. Nah, yang ini berkaitan dengan peran perawat sebagai pendidik atau edukator. Dan poin ketujuh yang terakhir yang berkaitan dengan kemampuan umum adalah area pengembangan kualitas personal dan profesional. Apa saja itu? Yang pertama ada pengembangan kompetensi teknis, kemudian pengembangan soft skill di sini ya. Tidak hanya kemampuan kita, tapi soft skill juga penting. Kemudian pengembangan etika dan profesional, dan tentunya adalah pengembangan keterampilan leadership ya atau kepemimpinan. Ini juga yang berkaitan dengan pengembangan kualitas personal dan profesional di area keperawatan. Sedangkan untuk kompetensi khusus, saya rasa sudah tidak asing lagi. Nah, tentunya ini lebih spesifik ya di area kita. Nah, asuhan keperawatan yang berkaitan dengan keperawatan medikal bedah.
ada masalah keperawatan, diagnosis keperawatan, intervensi, ada bersihan jalan nafas tidak efektif, yang ini juga berkaitan dengan KMB. Kemudian asuhan keperawatan maternitas, nah ini untuk ibu-ibu hamil ya, atau hubungannya dengan reproduksi wanita maupun pria, ini juga masuk di maternitas. Kemudian asuhan keperawatan anak. Asuhan keperawatan anak hubungannya bisa masalah-masalah kesehatan yang ada pada anak, mulai dari dalam kandungan janin ya sampai usia anak. Ya, kemudian juga terkait tentang imunisasi, biasanya juga sering muncul ya, imunisasi, jadwal imunisasi, apalagi sekarang sudah ada terkait tentang pemberian imunisasi terbaru, ya, sudah terbaru di tahun 2024. Kemudian asuhan keperawatan jiwa, kita ingat lagi ada masalah keperawatan halusinasi misalnya, kemudian ada isolasi sosial, ada waham, ada resiko bunuh diri, perilaku kekerasan, dan sebagainya. Kemudian untuk aspek komunitas, nah ini berkaitan dengan bagaimana peran perawat di komunitas, kayak tentang pemberdayaan misalnya, pemberdayaan masyarakat di sana, kemampuan untuk preventifnya daripada lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Nah, ini lebih ke preventif kalau kita bicara di aspek komunitas. Jadi peran-peran perawat yang ada di puskesmas. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sedang mempersiapkan SKB 2024 ya, mungkin bisa mencuri start. Kita belajar lebih awal. Di sini ada pembelajaran yang diadakan oleh Safety Institute. Silakan teman-teman bisa registrasi mumpung masih ada kuotanya. Linknya ada di deskripsi video ini. Langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, jadi pembelajarannya simple via WhatsApp. Nanti di sana disediakan ada video pembelajaran juga, ada tryout online, ada pembahasan dan sebagainya. Dilengkapi juga e-book eksklusif yang berisi materi-materi keperawatan yang tentunya terbaru ya, sesuai dengan aturan Permenpan ini yang 2024. Mumpung masih ada kuota teman-teman, silakan bisa langsung segera registrasi saja. Baik, terima kasih. Sekian untuk pembahasan mengenai kisi-kisi terbaru ya untuk SKB keperawatan formasi perawat ahli pertama atau yang S1 NASH ya. Jadi semangat jadi ASN teman-teman, yakin semuanya bisa jadi ASN. Jangan manfaatkan kesempatan yang ada, ambil peluang yang ada, dan maksimalkan ikhtiar yang teman-teman lakukan. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.